Judul presentasi kami adalah isolator dan bushing. Adapun anggota kelompok kami yaitu Asgar dengan NIM 2102046010005. Kemudian Muhammad Syahril Amiruddin dengan saya sendiri NIM 2102046000007. Baik, materinya saya akan lanjutkan. Isolator adalah sebuah alat yang diharapkan memberikan topangan fleksibel ataupun topangan keras untuk konduktor atau peralatan listrik dan untuk mengisolasi konduktor atau peralatan tersebut dari ground atau dari konduktor atau peralatan lain. Terus Qualm 2010, isolasi merupakan komponen penting di dalam sistem tenaga listrik. Isolasi dibutuhkan untuk memisahkan dua atau lebih elektroda listrik yang bertegangan sehingga di antara elektroda tersebut tidak terjadi lompatan atau percikan listrik. Bushing adalah inti atau konduktor, bahan dielektrik dan flange yang terbuat dari logam. Fungsi inti adalah menyalurkan arus dari bagian dalam peralatan ke terminal luar dan bekerja pada tegangan tinggi. Dengan bantuan flange, isolator diikatkan pada bahan peralatan yang dibumikan. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama adalah bagaimana fungsi isolator dan bushing. Kedua, bagaimana jenis-jenis isolator dan bushing. Yang ketiga, bagaimana bagian-bagian atau konstruksi dari isolator dan bushing. Yang keempat, bagaimana prinsip kerja isolator dan bushing. Adapun tujuan penelitian, yang pertama mengetahui fungsi isolator dan bushing. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis isolator dan bushing. Yang ketiga, mengetahui bagian-bagian atau konstruksi dari isolator dan bushing. 4. Mengetahui prinsip kerja isolator dan bushing. Selanjutnya, isolator jaringan tenaga listrik merupakan alat tempat menopang kawat penghantar jaringan pada tiang-tiang listrik yang digunakan untuk memisahkan secara elektris dua buah kawat atau lebih agar tidak terjadi kebocoran arus atau leakage current atau loncatan bunga api flashover sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan pada sistem jaringan tenaga listrik. Selanjutnya, bushing adalah isolator listrik jam berongga yang memungkinkan konduktor listrik melewati penghalang konduktor dengan aman seperti kasus transformator atau pemutus sirkuit tanpa melakukan kontak listrik dengannya. Bushing biasanya terbuat dari porselen, meskipun bahan isolasi lainnya juga digunakan. Adapun fungsi utama isolator dan bushing adalah: pertama, untuk penyekat atau mengisolasi penghantar dengan tanah dan antara penghantar dengan penghantar. Kedua, untuk memikul beban mekanis yang disebabkan oleh berat penghantar dan gaya tarik penghantar. Ketiga, untuk menjaga agar jarak antara penghantar tetap atau tidak berubah. Sekian dan terima kasih. Saya lanjutkan kepada pemateri kedua. Oke, saya akan melanjut materi selanjutnya, yaitu adalah jenis-jenis isolator dan bushing. Yang pertama itu adalah isolator bahan padat. Jenis isolator bahan padat adalah bahan yang vertikal, penyusun sangat rapat dan teratur yang tidak akan merubah bentuk apabila dipindahkan. Tentunya bahan padat ini tidak dapat mengantar arus listrik. Isolator bahan padat terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu bahan isolator PVC, plastik, bahan tambang, bahan berserat, kaca, keramik, karet, dan bahan yang dipadatkan. Yang kedua adalah isolator bahan cair. Bahan cair merupakan bahan yang dapat berubah bentuk mengikuti wadahnya. Dikatakan isolator bahan cair karena jenis cairan ini tidak baik dalam mengantar arus listrik. Contohnya isolator cair adalah minyak transformator dan minyak silikon. Selanjutnya itu adalah bagian-bagian atau konstruksi isolator dan bushing. Yang pertama itu adalah head, yang kedua konduktor, yang ketiga itu adalah isolator. Bagian atas
Yang keempat, flag. Yang kelima adalah isolator bagian bawah. Selanjutnya adalah prinsip kerja isolator dan bushing. Isolator bekerja untuk menghambat arus listrik apabila bahan isolator menyapu kedua permukaan yang ditempatkan di atas plat logam paralel, maka kedua plat yang diberikan medan listrik akan tetap terjadi tarik-menarik. Kesimpulan, isolator biasa juga disebut sebagai penyekat listrik, terutama dimaksud listrik agar tidak mengalir. Bahan atau benda yang bersifat isolator ialah yang akan menghambat arus listrik, karena dalam bahan yang bersifat isolator seluruh lintasan elektronikanya memiliki ikatan yang kuat dengan intinya, atau dengan kata lain bahan isolator tidak mempunyai elektron bebas, sehingga waktu diberi tegangan listrik tidak akan membuat elektronnya bergerak. Adapun saran yang itu adalah semoga yang melihat video ini dapat menerima manfaat dari menonton video ini serta meningkatkan pemahaman dan penguasaan terhadap perhitungan koordinasi isolasi.